yang terambil dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yang di rumah, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, dan saya akan membacakannya bagi kita dan kita mau merenungkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada minggu ini adalah badai pasti berlalu. Berbicara tentang badai, Bapak Ibu, seringkali badai dianalogikan dengan situasi ataupun keadaan yang sangat amat mencekam, atau situasi yang tidak diinginkan. Badai seringkali dianalogikan dengan situasi yang tidak diharapkan. Badai pun seringkali dianalogikan dengan situasi atau keadaan yang tidak terduga. Badai datang tanpa diundang, pergi tanpa pamit, tetapi meninggalkan bekas yang menyakitkan. Badai tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Badai tidak pernah menghasilkan sesuatu yang mendatangkan damai. Badai tidak pernah menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kesenangan, tetapi sebaliknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kita sama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Di sini kita melihat ada badai yang juga dialami oleh murid-murid Tuhan. Kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini, rahasia mengatasi badai di dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak pernah mengalami yang namanya badai sebagaimana yang dialami oleh murid-murid ini. Tetapi firman Tuhan ini tetap relevan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja belum selesai menghadapi pandemi COVID, adalah merupakan salah satu badai yang melanda seluruh dunia. Badai ini telah menular dan telah mendatangkan kematian bagi ada begitu banyak orang. Tetapi permasalahannya di sini Bapak Ibu bukan masalah penularannya, tetapi kita lihat kuasa di balik badai COVID yang hari ini melanda dunia. Ada begitu banyak orang menjadi khawatir, ada begitu banyak orang menjadi takut, ada begitu banyak orang menjadi cemas, ada begitu banyak orang yang hari ini diintimidasi. Ada roh ketakutan yang begitu luar biasa menghantui banyak orang, sehingga orang-orang yang tadinya berpikiran waras menjadi tidak irasional. Orang-orang yang tadinya hidup menikmati kehidupan menjadi orang-orang yang hari ini paranoid.
Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Ini baru salah satu contoh. Belum juga badai COVID selesai, kita melihat terjadi bencana di Nusa Tenggara Timur. Kita melihat di sana adalah siklon Seroja yang meluluhlantahkan begitu banyak bangunan rumah, bahkan mengalami korban jiwa. Melihat situasi dan keadaan yang seperti ini, Bapak Ibu, ada begitu banyak orang mempertanyakan Tuhan. Bahkan badai-badai yang lain yang mungkin saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita alami, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita. Banyak orang mulai mempertanyakan Tuhan, di mana Tuhan? Ketika badai datang menerpa kehidupan hidup kami, baik sebagai bangsa, baik sebagai keluarga, baik sebagai tim pelayanan, kita mempertanyakan Tuhan. Tetapi pada kesempatan hari ini kita mau melihat beberapa hal yang membuat kita untuk terhindar dan membuat badai itu berlalu dari dalam kehidupan kita. Poin yang kita akan lihat dari bagian ini adalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Agar badai itu tidak bertahan di dalam bahtera rumah tangga kita. Agar badai itu tidak menetap dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang pertama yang harus kita miliki adalah jangan takut. Poin yang pertama yang harus kita miliki supaya badai itu terus berlalu dalam seluruh totalitas kehidupan kita adalah jangan takut. Berbicara tentang jangan takut, Bapak Ibu, memiliki sinonim kata yang sama, yaitu jangan cemas, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan kecut hati, jangan tawar hati, jangan ragu, jangan goyah. Ini sinonim kata dari jangan takut. Ada begitu banyak kata ini diulang dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Firman Tuhan menegaskan di sana bahwa jangan takut. Banyak orang berkata kepada saya, Pak Misra, saya takut, saya tak terlalu takut. Saya takut dengan segala keadaan yang hari ini terjadi. Boleh nggak kita takut permasalahannya? Boleh nggak kita takut? Takut itu manusiawi. Siapapun kita namanya manusia, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan di dalam segala hal. Kita takut, itu manusiawi. Tetapi yang menjadi masalah adalah banyak orang yang hari ini diikat oleh yang namanya ketakutan. Banyak orang hari ini terbelenggu oleh yang namanya ketakutan. Ketakutan, Bapak Ibu, disebabkan karena ulah manusia. Tetapi juga ada ketakutan yang disebabkan karena dari luar, kontrol manusia. Ada juga ketakutan yang disebabkan karena iblis. Jadi ketakutan adalah merupakan hal yang manusiawi. Tetapi jangan sekali lagi kita dikontrol dan dikuasai oleh ketakutan. Mengapa demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita lihat di ayat yang ke-38, kata kuncinya di sini, Bapak Ibu. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Semua orang takut, Bapak Ibu, tentang yang namanya kematian. Semua orang takut terhadap yang namanya kehilangan. Semua orang terhadap yang namanya binasaan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang real. Sesuatu yang nyata bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup kita di dalam dunia ini hanya sesaat. Hidup kita di dalam dunia ini nggak permanen. Hidup kita di dalam dunia ini tidak abadi. Ini pesan firman Tuhan. Murid-murid menyadari bahwa Tuhan, kita akan binasa. Kebinasaan ini menjadi momok yang sangat amat menakutkan bagi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kebinasaan yang mereka alami, Bapak Ibu, karena apa? Kita lihat di sini ada ketakutan yang begitu luar biasa sehingga mereka lupa bahwa ada Yesus yang ada di dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat di sini, mereka menyadari bahwa manusia pada dasarnya takut, Bapak Ibu. Ketika kita lihat peristiwa di dalam Taman Firdaus atau di dalam Taman Eden, ketika manusia mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan, Adam takut lari dan bersembunyi.
bersembunyi dari murkanya Tuhan. Seharusnya mati, seharusnya binasa. Ini ketakutan Bapak Ibu. Ketakutan yang dilakukan, yang diakibatkan karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena pemberontakan kita. Karena banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan norma yang ditetapkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada ketakutan yang lain Bapak Ibu. Ketika kita membaca di dalam Alkitab, di sana kita temukan ada Maria. Ketika malaikat Gabriel datang ingin menyampaikan pesannya kepadanya, ia mengalami ketakutan. Kepada Yusuf, kepada tokoh-tokoh Alkitab yang lain, ada berita-berita yang Allah ingin sampaikan. Mereka mengalami yang namanya ketakutan. Ada ada gembala-gembala yang menjaga domba-domba di padang Efrata. Ketika malaikat hadir dan menyatakan diri kepada mereka, mereka mengalami yang namanya ketakutan. Ketakutan adalah manusiawi Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah terurgen adalah kebinasaan. Kebinasaan. Manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Siapapun dia, apapun statusnya, jabatannya, dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari yang namanya kebinasaan. Dan satu-satunya sumber pertolongan sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hanya Dia yang abadi. Dia yang abadi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Yesus Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata kepada mereka, ayat yang ke-40, lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada mereka bahwa hidup ini hanya sesaat, hidup ini hanya sementara. Jangan engkau membiarkan ketakutanmu mengontrol hidupmu. Jangan engkau membiarkan ketakutan menyandra hidupmu. Jangan engkau membiarkan ketakutan mengintervensi hidupmu. Ketika engkau membiarkan ketakutan mengintervensi hidupmu, maka daya, potensi, karunia, talenta yang dianugerahkan Tuhan kepadamu menjadi tidak bernilai, menjadi sia-sia. Ini pesan yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Di pasal-pasal sebelumnya kita melihat bagaimana mereka sendiri sudah melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Orang lumpuh berjalan, yang bisu bisa berbicara. Bahkan Petrus sendiri melihat bagaimana mamanya sendiri disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi menghadapi badai yang mereka alami, semua murid-murid mengalami yang namanya ketakutan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius pasal 8, di sana Bapak Ibu, di sana, kenapa kamu kurang percaya? Tetapi di sini, ayat ini, mengapa kamu begitu takut? Tetapi ayat di Matius, di sana firman Tuhan berkata, mengapa kamu takut? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan kita itu bisa membuat kita menghambat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Mengapa murid-murid begitu takut Bapak Ibu? Karena mereka mengandalkan akal pikiran mereka. Karena mereka mengandalkan pengalaman mereka. Karena mereka menganggap enteng situasi. Ini menjadi musibah. Ini menjadi petaka bagi murid-murid itu. Kalau kita baca di ayat 35, kita lihat di sana bahwa Yesus sendiri mengajak mereka untuk bertolak. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini ajakan Yesus, mari kita bertolak ke seberang. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat murid-murid meresponi dengan cara mereka. Murid-murid meresponi dengan akal mereka, pengetahuan mereka, pengalaman mereka. Bahkan mereka menganggap remeh segala sesuatu yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan bagi kita, badai itu pasti berlalu dalam kehidupan kita ketika kita tidak takut dan tidak mengandalkan pengalaman kita, tidak mengandalkan yang namanya pengetahuan kita, kepintaran kita, status kita, jabatan kita, keuangan kita, kekayaan kita, apapun di dalam dunia ini yang kita andalkan sifatnya sementara. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hanya prioritas kepada Tuhan.
Kita lihat situasi yang hari-hari ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak orang pintar. Kecanggihan teknologi yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi realita yang hari ini kita lihat. Kecanggihan demi kecanggihan teknologi yang hari ini kita saksikan, yang kita nonton, yang kita sendiri juga ikut melihat, mengamati, tidak mampu memberikan solusi terhadap yang namanya COVID-19. Kita lihat kecanggihan demi kecanggihan yang luar biasa tidak mampu memberikan deteksi yang luar biasa bagi kita untuk bisa memproteksi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dari yang namanya bencana, dari yang namanya penyakit, dari yang namanya pergumulan, dari yang namanya persoalan. Justru sebaliknya, tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan kita alami dan kita hadapi. Ketakutan ini Bapak Ibu menjadi dilema bagi kita ketika kita menyikapi dengan cara pandang kita, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Ini dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka bersama dia di Danau Galilea. Supaya badai itu berlalu di dalam diri dan kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi ganjalan, apa yang menjadi hambatan bagi kita. Hari ini ada begitu banyak orang tersandra karena badai ketakutan akan masa depan. Hari ini ada begitu banyak orang tersandra karena badai ketakutan akan jodoh bagi mereka yang belum menikah. Hari ini ada begitu banyak badai ketakutan karena pekerjaan, situasi yang belum membaik. Ada begitu banyak orang menjadi pesimis. Ada begitu banyak orang menjadi khawatir. Ada begitu banyak orang menjadi cemas. Apakah nanti dia juga akan di-PHK? Ada juga badai ketakutan karena keluarga. Banyak keluarga hari ini terdampak dengan situasi yang hari-hari ini terjadi. Ekonomi yang tidak stabil. Sulit untuk mendapatkan keuangan sebagaimana biasanya. Keadaan menjadi tidak normal seperti biasanya. Banyak orang mulai memikirkan bagaimana. Ada ketakutan-ketakutan tentang bagaimana nasib anak-anak mereka ke depan. Ada ketakutan-ketakutan terhadap pernikahan mereka. Yang hari ini begitu luar biasa terdampak Bapak Ibu. Perceraian yang makin meningkat. Karena kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Baik antara suami, istri. Sehingga terjadi yang namanya gugatan cerai di pengadilan. Ini sesuatu yang real, ini sesuatu yang nyata yang hari ini terjadi di dalam bangsa kita. Bahkan di dalam rumah-rumah tangga Kristen. Banyak orang hari ini mempertanyakan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan hari ini mempertanyakan Tuhan. Badai-badai yang luar biasa karena kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi. Ini membuat ada begitu banyak orang hari ini menjadi takut. Tetapi pesan firman Tuhan pada sore hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita, mengapa kamu begitu takut? Di dalam ketakutan, Tuhan sedang izinkan ketakutan terjadi. Pesannya adalah Tuhan sedang izinkan badai terjadi. Di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayananmu, di dalam studimu, di dalam pekerjaanmu, di dalam masa depanmu, keuanganmu, Tuhan izinkan terjadi. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kebimbangan. Bukan supaya membuat dirimu jauh dari Tuhan, tetapi harus datang mendekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan ini membuat orang-orang agar berbalik kepada Tuhan. Insaf mencari sang sumber pertolongan yang sejati. Murid-murid ini dengan pengalaman mereka, kemampuan mereka, akal mereka. Mereka menganggap enteng situasi, tetapi Tuhan izinkan badai ini terjadi. Membawa mereka untuk kembali kepada Tuhan. Ini menjadi penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mau melihat badai itu berlalu di dalam hidup kita. Tantangan, pergumulan, persoalan. Terjadi ada maksud dan rencana abadi Tuhan. Tuhan tidak sedang untuk menghukum saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Tuhan sedang mendidik saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingin membawa kita kembali kepada relnya Tuhan. Kepada apa yang menjadi rencana ilahi Tuhan. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Murid-murid ini Bapak Ibu memberikan contoh kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka tidak berusaha untuk melompat keluar dari kapal.
atau perahu yang mereka tumpangi. Mereka juga tidak berupaya berusaha untuk menceburkan diri ke dalam danau yang ada di Galilea. Tetapi mereka datang mencari Tuhan. Ironis hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mengalami ketakutan, tetapi tidak datang mencari Tuhan. Ironis hari ini ada begitu banyak orang punya pergumulan hidup, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Ini adalah merupakan tipu daya dari iblis untuk menghancurkan hidup saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Karena itu pesan firman Tuhan, mengapa kamu begitu takut? Berbaliklah kepada Tuhan. Kalau hari ini ada ketakutan yang membuat Bapak Ibu menjadi pesimis, hari ini firman Tuhan mau supaya kita menjadi optimis. Hanya orang-orang yang optimis yang akan melihat kemenangan demi kemenangan. Hanya orang-orang yang optimis yang akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan buat di dalam kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya, bahkan segala hal yang hari ini dianugerahkan dan dipercayakan kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di tengah-tengah ketakutan kita, Tuhan mau kita berbalik kepada Tuhan, mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, membenahi diri, menjadi orang-orang yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak ada badai apapun yang terjadi di dalam dunia ini yang melebihi kekuatan dan kemampuan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Badai Tuhan izinkan. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, Dia mengubah badai menjadi berkat. Dia mengubah badai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan ini menggugah kita, menolong kita semua. Di tengah-tengah ketakutan dan ketidakpastian yang kita alami dan kita hadapi, kita kembali lagi kepada Tuhan Sang Empunya kehidupan. Firman Tuhan selalu senantiasa kita hafal. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Jadi Allah turut bekerja dalam segala perkara. Perkara yang baik, perkara yang gak baik. Allah intervensi di dalamnya untuk membawa kita naik ke level yang sudah disediakan oleh Tuhan. Karena itu cara kita menyikapi rasa takut itu yang harus kita rubah. Yaitu berbalik kembali kepada Tuhan. Memperbaiki diri, mengikuti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita lakukan ini, maka badai apapun yang datang, silih berganti di dalam bahtera rumah tangga kita, bahkan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita, kita akan keluar menjadi pemenang-pemenang yang sejati. Dan Tuhan dipermuliakan melalui badai-badai hidup yang diizinkannya dalam kehidupan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan, supaya badai pasti berlalu dalam kehidupan kita, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Banyak orang berkata, Pak Misrai, saya sudah melakukan bagian yang pertama. Tetapi bagian yang kedua Bapak Ibu yang gak kalah penting, ada aksi, ada tindakan, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Murid-murid ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka punya sejuta pengalaman. Mereka bahkan hari-hari hidup mereka hidup di Danau Galilea. Mereka tahu kapan badai itu akan datang. Mereka tahu kapan angin sakal itu akan datang. Mereka tahu membaca situasi. Mereka tahu membaca keadaan. Itu sebabnya murid-murid ini menggampangkan segala sesuatu. Tetapi Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi adalah agar mereka sadar. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat amat penting bagi kita. Datang kepada Yesus ini sangat amat penting. Banyak orang hari ini Bapak Ibu sudah menghadirkan Yesus. Mereka bercerita panjang lebar kepada saya, Pak Misrai, saya sudah menghadirkan Yesus dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya. Tetapi permasalahannya Pak Misrai, masalah bukan tambah baik, tetapi justru sebaliknya. Saya mau tekankan kepada kita pada sore hari ini, menghadirkan Yesus tidak cukup Bapak Ibu. Murid-murid ini sudah menghadirkan Yesus. Ada Yesus di dalam perahu mereka. Yesus hadir di dalam hidup mereka. Bersama-sama dengan mereka Bapak Ibu. Tidak menjadi jaminan bahwa saya dan Bapak Ibu saudara sekalian
kita terbebas dari yang namanya badai. Haleluya. Jadi supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita terbebas dari yang namanya badai, kita harus melibatkan Yesus secara menyeluruh di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Kita harus melibatkan Yesus secara total, tidak setengah-setengah. Secara komprehensif kita harus melibatkan Yesus. Ini sangat amat penting bagi kita kalau kita mau melihat badai itu berlalu di dalam hidup kita. Banyak orang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengalami yang namanya badai pasti berlalu dalam hidup mereka, karena hanya sekedar menghadirkan Yesus, tetapi tidak melibatkan Yesus. Sebagaimana yang murid-murid ini lakukan. Yesus tidur Bapak Ibu. Mereka membiarkan Yesus tidur. Yesus tidur di buritan. Apa ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Kita lihat Bapak Ibu. Kita sudah menjadi berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita mengikut Yesus? Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Bapak Ibu, itu tidak menjadi jaminan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengalami yang namanya badai itu pasti berlalu. Badai itu pasti berlalu Bapak Ibu di dalam diri dan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya dan Bapak Ibu sekalian kita datang kepada Yesus. Hampir Yesus. Bukan hanya saat hari Minggu Bapak Ibu. Banyak orang hari ini takut Bapak Ibu. Datang ini satu konsep yang sangat keliru. Satu konsep yang sangat salah. Yang harus dirubah oleh semua orang percaya. Yang harus dirubah oleh semua orang Kristen. Banyak orang datang kepada Tuhan karena takut nanti dia dihukum sama Tuhan. Takut dia dipukul sama Tuhan. Takut dia dirajam sama Tuhan. Ini satu konsep yang sangat keliru. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kita melanggar Bapak Ibu? Dengan kita melanggar lampu-lampu lalu lintas. Banyak orang hari ini Bapak Ibu takut melanggar lalu lintas karena takut apa? Didenda. Banyak orang hari ini takut melanggar rambu-rambu yang ada karena takut didenda. Apa bedanya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kita dengan Tuhan? Kalau motivasi kita, konsep kita adalah kita datang kepada Tuhan karena kita takut miskin, adalah karena kita takut kita sakit, karena kita takut dapat COVID, karena kita takut masuk neraka, karena kita takut banyak alasan yang kita buat. Ini satu konsep yang sangat amat keliru. Dan kita harus bertobat. Itulah yang membuat kita sehingga kita tidak merasakan bahkan mengalami yang namanya badai itu berlalu. Badai itu tetap ada karena konsep dan cara berpikir kita terhadap Tuhan sangat amat salah. Sore hari ini Tuhan mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian agar kita kembali memiliki konsep yang benar. Datang kepada Tuhan bukan karena Tuhan yang murka, tetapi kita sadar Bapak Ibu bahwa Dialah satu-satunya sumber pertolongan yang sejati. Dialah satu-satunya sumber perlindungan yang sejati. Dialah gunung batu kita. Dialah tempat perlindungan kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Masalah berkat kesehatan, masalah berkat kekayaan, masalah berkat pengertian, pengetahuan, itu hanya bonus. Itu hanya bonus. Itu hanya bonus. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang hari ini menjadi kecewa karena dia datang. Bapak Ibu hanya pingin kesembuhan. Dia datang mencari Tuhan hanya pingin mendapatkan kekayaan. Dia datang kepada Tuhan hanya dia pingin agar persoalan pergumulan hidupnya diselesaikan oleh Tuhan. Begitu masalahnya selesai dia meninggalkan Tuhan. Dan ada masalah dia mencari Tuhan. Ini konsep yang sangat amat keliru. Sore hari ini kita diingatkan oleh Tuhan agar kita kembali kepada Tuhan. Mencari Tuhan bukan karena Tuhan mau murka atas kita, tetapi karena kesadaran bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hal yang harus sama-sama kita mengerti adalah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Bukan dengan barang fana tetapi dengan darahnya yang mahal. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita benahi. Banyak orang yang berkata kepada saya, Pak Misrai, saya sudah ke gereja. Saya sudah datang ke gereja. Dia berharap dengan dia datang ke gereja Bapak Ibu, masalahnya selesai. Salah besar. Kita datang ke gereja tetapi pikiran kita menerawang kemana-mana. Bagaimana kita bisa melihat badai itu terjadi?
Orang Arab bilang nis mungkin, tidak mungkin. Ada banyak orang berkata kepada saya, Pak Misrai, saya sudah banyak memberikan perpuluhan, konsep yang salah juga. Bapak Ibu tidak memberi buat Tuhan, Tuhan nggak rugi. Tuhan juga nggak berkekurangan. Sampai akhirnya Bapak Ibu ketika dia punya pergumulan, dia punya persoalan, dia menagih Tuhan. Tuhan, saya kan sudah berbuat banyak buat Tuhan. Saya sudah memberi buat pekerjaan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan suami saya, istri saya, anak saya mengalami begitu banyak badai yang luar biasa? Mengapa Tuhan izinkan saya mengalami hal yang begitu luar biasa dalam hidup saya? Saya sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G. Bapak Ibu, ini konsep yang keliru. Konsep yang sangat amat keliru. Kita datang kepada Tuhan karena kesadaran bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita sudah ditebus. Masalah berkat kesehatan dan lain sebagainya itu hanya bonus. Hanya bonus. Sekali lagi hanya bonus. Itu yang akan membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa melihat dan menikmati badai itu pasti berlalu. Kalau kita tidak memiliki konsep ini Bapak Ibu, kita tidak akan bisa melihat berkat Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Ini yang terjadi juga dengan bangsa Israel Bapak Ibu. Bangsa Israel kurang apa Bapak Ibu? Mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Tuhan. Berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun Bapak Ibu. Kasut yang mereka gunakan gak pernah sobek. Baju yang mereka gunakan gak pernah rusak. Mereka tidak berupaya, mereka tidak berusaha Bapak Ibu. Makanan disiapin, mana disiapin, daging disiapin dengan burung puyuh. Pada siang hari Bapak Ibu mereka dituntun dengan tiang awan. Pada malam hari ada tiang api. Tetapi realita yang terjadi Bapak Ibu, kenapa badai terus terjadi? Karena mereka tidak mau melibatkan Tuhan secara utuh, secara komprehensif. Mereka hanya melibatkan Tuhan hanya saat enak, haleluya. Tetapi saat nggak enak, haleluya. Ini menjadi masalah Bapak Ibu. Sudah seharusnya sebagai orang yang beriman, seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun situasi yang terjadi di sekeliling kita, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Dia mampu merubah badai menjadi berkat. Ini Bapak Ibu, jadi datang menghampiri Tuhan Bapak Ibu. Seringkali sadar tidak sadar Bapak Ibu, kita sama seperti murid-murid ini. Tuhan apa Tuhan nggak peduli? Jadi maaf kalau bahasanya ini ngomel-ngomel Bapak Ibu. Ngomel-ngomel. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Seringkali pun kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sudah mentok, udah nggak ada jalan keluar, baru kita datang ngomel-ngomel di hadapan hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan kita Tuhan yang mengasihi tanpa syarat. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengubah mindset kita. Mari kita mau berubah, datang kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita sudah diselamatkan. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Bukan karena ritualisme keagamaan. Bukan karena satu ritual keagamaan. Tetapi kesadaran bahwa hidup dan matinya kita, ini adalah milik Tuhan. Hidup dan mati saya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah miliknya Tuhan. Ini sangat amat penting bagi kita. Karena itu mintalah Tuhan. Serahkanlah hidupmu. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepadanya. Sebab ia yang memeliharamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah seluruh totalitas hidupmu kepadanya. Serahkan, artinya kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Pergumulan kita, persoalan kita. Yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita mau melihat badai itu berlalu dalam hidup kita, datang kepada Tuhan tanpa syarat. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar badai itu berlalu dalam kehidupan kita, agar badai itu diubah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu adalah imani apa yang Anda doakan. Banyak orang hari ini berdoa, bahkan ada doa-doa di mana-mana. Ada mesbah doa, rumah doa, dan lain sebagainya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika badai datang Bapak Ibu, orang-orang yang berdoa ini Bapak Ibu, mulai goyah, mulai bimbang, mulai ragu, mulai goyah. Mulai hilang harapan. Kenapa Bapak Ibu? Apakah doanya kurang berkuasa? Apakah doanya kurang manjur?
Ada mesbah doa, ruang doa, rumah doa. Ada begitu banyak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Permasalahannya bukan seberapa banyak saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Tetapi imani apa yang kita doakan. Ini sangat amat penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Imani apa yang kita doakan. Itu sangat amat penting. Kita berdoa begitu banyak, tapi kalau kita tidak beriman, kita tidak memiliki iman, kita tidak mengimani apa yang kita doakan, semua menjadi sia-sia. Semua menjadi tidak bernilai, tidak bermakna, dan tidak berdampak bagi hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Maksudnya apa Pak Israel? Kita sudah lakukan bagian kita, kita berdoa. Tetapi kita juga harus beriman. Iman kita itu harus betul-betul bahwa apa yang difirmankan Tuhan. Iman kita bukan iman yang sembarangan. Iman kita itu harus berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Harus berfokus kepada janji Tuhan. Kita harus mengimani bahwa apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya, ya dan amin. Itu doa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berdoa. Banyak orang berkeluh ke saya, Bapak Ibu. Ketika di konseling, Bapak Ibu, Pak Misrael, saya sudah berdoa. Pak Misrael, saya sudah melakukan doa, bahkan doa puasa. Tapi kenapa Pak Misrael, badai ini tidak pernah lalu dari dalam hidup saya? Kenapa Pak Misrael, badai ini tetap masih ada di dalam hidup saya? Bahkan badai ini menggerogoti seluruh totalitas kehidupan saya, keluarga saya, bisnis saya, usaha saya, pekerjaan saya. Semua yang dulu saya banggakan, semua digerogoti. Salahnya di mana, Pak Misrael? Doa sudah benar, tetapi imani apa yang Bapak Ibu doakan. Itu jauh lebih penting. Imani segala sesuatu yang kita doakan. Ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini dia kata kuncinya. Mengapa kamu tidak percaya? Banyak orang doa. Tapi begitu keluar dari ruangan doa, keluar dari rumah doa, keluar dari mesbah doa, langsung diterpa dengan badai. Langsung hilang semua yang dia doakan. Semua yang dia minta. Ini menjadi masalah Bapak Ibu. Nah, sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur secara keras kepada murid-murid ini. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 8 di sana. Dengan jelas, mengapa kamu kurang percaya? Tetapi di dalam Injil Markus ini, mengapa kamu tidak percaya? Mereka sudah melihat Bapak Ibu, mujizat, tanda heran, tanda-tanda ajaib yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, tetapi mereka ragu. Ini Bapak Ibu, ini kan sesuatu yang kontra sekali Bapak Ibu. Karena itu mari Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu sudah bergumul, sudah berdoa, melakukan banyak ritual-ritual keagamaan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu belum mendapatkan jawaban. Bapak Ibu belum mendapatkan solusi. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sakit, ada di antara Bapak Ibu yang punya pergumulan, persoalan yang sudah didoakan sekian tahun, berpuluh-puluh tahun dan belum sembuh, pesan firman Tuhan hari ini. Imani apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian doakan, dan mujizat Tuhan hari ini terjadi dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Hari ini, imani itu. Sebab dia Allah yang tidak pernah berubah. Yesus Kristus, Ibrani 13 ayat yang ke-8 berkata, Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya yang dia lakukan ribuan tahun yang silam masih berlaku bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau kita beriman teguh kepadanya dan kepada janji firman-Nya. Bila ini terjadi Bapak Ibu, bila ini kita imani, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita sama seperti murid-murid ini. Kita menjadi takjub. Kita menjadi tercengang-cengang. Kita menjadi terkaget-kaget. Ini hanya terjadi bila kita punya iman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya Yesus sendiri, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi keadaan hari ini Bapak Ibu, banyak orang mulai hilang harapan. Banyak orang mulai hilang tumpuan. Banyak orang mulai Bapak Ibu galau dan lain sebagainya.
Saya nggak kaget Bapak Ibu, karena firman Tuhan berkata Bapak Ibu bahwa proses ini adalah masa penantian Bapak Ibu. Yesus sendiri sudah berfirman, Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada kita, ketika dia datang masihkah ia mendapati iman di bumi ini? Masihkah Yesus mendapati iman di dalam dunia ini? Yesus jauh sebelumnya sudah memberitahukan ini kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Iman Bapak Ibu, kita sama-sama tahu Ibrani pasal yang ke-11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kalau hari ini masalahmu belum selesai, pergumulanmu belum selesai, belum tuntas, jangan pernah berhenti berdoa. Tapi imani apa yang Bapak Ibu saudara sekalian doakan. Ketika ketiga poin ini Bapak Ibu kita lakukan di dalam hidup kita, kita akan menikmati mujizat demi mujizat, tanda heran demi tanda heran, dan melalui badai ini kita bisa menjadi saluran berkat, memberkati banyak orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan sore hari ini menguatkan kita, mendorong kita, memperbaharui hidup kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin menikmati janji-janji firman Tuhan, dan hidup kita menjadi berdampak, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena di luar sana ada begitu banyak orang yang binasa tanpa Yesus Kristus Tuhan. Hanya melalui hidup saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Kalau kita melakukan ketiga poin ini di dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat. Tuhan mampu mengubah badai menjadi berkat ketika ketiga poin ini kita lakukan. Jangan takut. Firman Tuhan berkata, yang kedua datang pada Yesus. Yang ketiga imani apa yang kita doakan. Biarlah kebenaran ini menuntun kita untuk terus menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.